Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tamrin, tepangnya. Assalamualaikum. Suara saya jelas ya? Waalaikumsalam, jelas Pak. Waalaikumsalam, jelas sekali Ustaz. Kita Waalaikumsalam, jelas Bapak. Salam kenal kasedayana. Babah Tamrin ti soreang. ini Mbah Tamrin yang di Kabupaten Bandung bukan? Ya Pak, yang di Kabupaten Bandung bukan? Karena beda asa kayak gemukan gitu. Saya lihat di foto nggak terlalu gemuk. Kita mulai saja ya sambil nunggu yang lain. Kita mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam Senin ini kita bisa bertatap wajah lagi di media online ya, secara daring. Yang waktu minggu kemarin kita tidak bisa melaksanakan karena ada sesuatu hal yang harus saya lakukan. Pembinaan ini yang rutin insya Allah setiap minggu ya. Asalnya kita seminggu 3 kali, cuman melihat padatnya ke depan kayaknya akan dirubah menjadi seminggu sekali malam Senin saja, dan biar lebih fokus dan tidak terlalu padat. Selanjutnya saya harap juga dari kawan-kawan sekalian
bisa ikut berpartisipasi ya, menjadi narasumber di sini agar kawan-kawan semakin menguasai tentang Hatra ini gitu ya. Materinya apa? Silahkan materinya yang nanti kawan-kawan kuasai ya. Nanti sebelum ketemu malam Senin berarti nanti sekitar paling lambat malam Kamis oleh kawan-kawan dikirim ke saya, nanti sama saya dipelajari atau dibantu untuk membuat PowerPoint-nya. Tapi apabila udah bikin PowerPoint-nya ya nggak ada masalah gitu. Paling nanti kita jadwalkan waktunya. Tujuannya apa? Agar rekan-rekan ikut tampil dalam Zoom meeting ini, satu, bahwa ada keterangan seindah-indahnya belajar, yaitu adalah mengajarkannya lagi, kan gitu. Sehingga semakin Anda menyampaikan materi ke yang lain, ya ke orang lain, maka tanpa disadari itu justru kita belajar untuk diri kita, gitu. Nah, orang lain itu hanya menyimak dan mendengarkan, dan justru kita itu mengajarnya ke diri kita. Orang lain itu hanya mendengar, menyimak, gitu kan? Itu ya rekan-rekan. Terus selanjutnya, biar rekan-rekan tanpa disadari nanti semakin mahir dalam berbicara di depan umum, baik secara online nanti secara offline. Itu ya yang saya harapkan gitu. Sehingga ilmu akan semakin luas nanti, baik dari penemuan rekan-rekan dan penemuan kita semua. Nah, itu yang saya tunggu ke depan. Semoga kawan-kawan sekalian ya, Bapak Ibu, bisa mengirimkan materi yang nanti Anda sendiri yang menjadi narasumbernya. Baik, untuk saat ini saya akan menyampaikan tentang sistem organ. Kalau yang sebelumnya kita sudah menyampaikan tentang anatomi ya dan fisiologi. Pengertian anatomi, fisiologi itu, kalau anatomi itu berbicara fungsi. Anatomi itu berbicara bagian-bagian dari tubuh. Nah, kalau fisiologi berarti fungsi dari bagian-bagian tubuh. Maka bagian-bagian tubuh ini selanjutnya yaitu berbicara tentang sistem organ. Ya, setelah tubuh, maka tubuh ini dibangun oleh sebuah sistem, namanya yaitu sistem organ. Saya share ya materinya. Nah, jadi kenapa kita mesti mempelajari anatomi? Karena kita ke depan agar bisa melakukan penanganan ya pada setiap kasus ya. Rekan-rekan kan di ilmu refleksi kita sudah mengenal titik-titik ya, ada kurang lebih 63 titik di telapak kaki itu, sehingga kita harus mengenal fungsi-fungsi dari setiap titik. Nah, gitu kan. Namun sebelum ke fungsi-fungsi organ, kita harus tahu dulu bangunan terbesarnya dulu. Jadi setelah tubuh
tubuh itu dibangun oleh namanya sistem organ. Nah, jadi sistem organ itu adalah kelompok-kelompok organ yang bekerja sama untuk melakukan tugas-tugas dan fungsi-fungsi tertentu. Nah, jadi sistem organ ini terdiri dari kelompok-kelompok organ gitu ya. Nah, si kelompok-kelompok organ ini saling bekerja sama gitu ya dalam melakukan tugas-tugasnya dan fungsi-fungsinya gitu kan. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, tugas itu apa? Ya, tugas itu adalah sesuatu yang wajib dikerjakan atau ditentukan untuk dilakukan. Nah, seringkali sebagai pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Jadi, kelompok organ-organ itu akan terus bekerja. Akan terus bekerja sesuai yang telah ditentukan untuk melakukannya. Nah, jadi, dan organ-organ itu mempunyai tanggung jawab masing-masing gitu, setiap kelompok itu. Nah, itu jadi itulah yang disebut sistem organ. Jadi tiap kelompoknya itu mempunyai tugas berbeda-beda. Begitupun fungsinya. Nah, kalau fungsi apa? Kalau fungsi itu adalah kegunaan atau manfaat suatu hal, daya guna atau pekerjaan yang dilakukan. Jadi setiap kelompok organ itu akan bekerja sesuai tugas dan fungsinya, ya, dan itu akan terus saling bekerja sama. Jadi itulah yang disebut sistem. Jadi sistem itu satuan dari keseluruhan yang saling berhubungan gitu. Nah, berarti berbicara sistem organ berarti sekelompok organ yang mempunyai tugas dan fungsinya masing-masing itu bekerja sama untuk melakukan tugasnya. Nah, sekarang kelompok organ di dalam tubuh itu terbagi dari berapa kelompok. Nah, maka sistem organ ini terbagi menjadi 12 sistem organ ya, atau 12 kelompok sistem organ. Itu ya. Nah, dikenal dengan rumus Koppes-Villari ya. Jadi biar mudah nanti menghafalkan 12 sistem organ itu apa? Kita singkat Koppes-Villari gitu ya. Jadi yang pertama P-nya itu 2, Koppes-Villari. K pertama yaitu sistem kerangka. Gitu ya. Nah, yang kedua sistem otot. Yang ketiga sistem peredaran darah. Yang keempat sistem pencernaan. Yang kelima sistem endokrin. Yang keenam sistem saraf. Yang ketujuh sistem pernapasan. Ya, yang kedelapan sistem imun. Yang ke-9 limfatik. Yang ke-10 E-nya ini adalah ekskresi dan urea. Yang ke-11 R-nya ini adalah reproduksi, I-nya yang ke-12 adalah integumen. Nah, jadi dirumus menjadi Koppes-Villari. Ini biar memudahkan gitu. Nah, jadi rekan-rekan kalau nanti ada pertanyaan misalnya sistem organ itu apa saja misalnya. Nah, jadi kalau Anda menjawab sistem organ itu Anda menjawabnya jantung, berarti itu Anda salah gitu kan. Kalau yang namanya sistem organ itu salah satunya misalnya sebutkan salah satu. Nah, di situ ada pilihan jantung, terus ada saraf, ada pernapasan, atau ada lambung. Terus Anda milih lambung. Nah, itu bukan sistem organ. Gitu. Gitu ya rekan-rekan. Jadi rekan-rekan harus membedakan, harus bisa membedakannya, mengidentifikasi mana yang disebut sistem organ dan mana yang disebut organ. Nah, gitu ya. Jadi ingat, sistem organ ini adalah kumpulan dari organ-organ. Maka di sini pertama ada namanya sistem kerangka.
Jadi Kopes pileri ini singkatan dari K pertamanya kerangka, O keduanya otot, P-nya adalah peredaran darah, P keduanya yaitu pencernaan, E-nya endokrin, S-nya saraf, P-nya pernapasan, I-nya imun, L-nya limpatik, E-nya ekskresi dan urea, R-nya adalah reproduksi, I-nya adalah integumen. Itu ya yang disebut sistem organ. Jadi saya kembali ingatkan, kalau ditanya sistem organ, Anda jangan menjawab lambung atau menjawab apa namanya jantung gitu, jangan ya, karena itu adalah organ, gitu kan. Itu rekan-rekan ya. Jadi Anda harus bisa membedakan mana sistem organ dan mana organ. Kita lanjut. Nah, sekarang tugas dan fungsi dari sistem organ itu. Nah, jadi yang pertama itu sistem kerangka. Nah, jadi kerangka ini adalah menyediakan struktur dan dukungan bagi tubuh serta melindungi organ dari dalam. Nah, gitu ya. Nah, jadi sistem kerangka ini tugasnya itu yang menyediakan struktur dan dukungan bagi tubuh ya, untuk bikin jadi tegak gitu kan. Terus ada kerangka itu yang melindungi organ gitu ya, gitu kan. Nah, selanjutnya otot. Otot ini untuk memungkinkan pergerakan tubuh dan menjaga postur tubuh. Nah, jadi otot ini untuk membentuk tubuh gitu ya. Nah, nanti apa aja di dalam otot nanti kita lihat. Nah, terus peredaran darah, gitu kan. Nah, kita satu-satu aja kita sampai sebutkan ya. Nah, jadi kerangka ini nih. Nah, saya sekarang baru hanya menyebutkan dulu ya. Nah, nanti kalau dibahas satu-satu ini nggak akan cukup malam ini gitu ya. Yang jelas biar rekan-rekan kebayang aja dulu gitu ya, mana yang disebut organ dan mana yang disebut sistem organ. Nah, ini rekan-rekan, jadi kerangka. Nah, jadi kayak tulang, tulang rawan, ligamen, dan tendon, ini adalah bagian dari kerangka. Gitu ya rekan-rekan. Nah, tulang nanti letaknya di mana dan jumlahnya berapa, nanti ada pembahasan khusus. Ya, yang jelas untuk malam ini rekan-rekan bisa mengidentifikasi ya, mengidentifikasi mana yang disebut sistem organ dan mana yang disebut organ, gitu ya. Jadi jangan sampai salah menyebut, ditanya sistem organ tapi menjawabnya organ, atau ditanya organ ngejawabnya sistem organ. Nah, jadi rekan-rekan, saya kembali mengingatkan bahwa sistem organ itu ada 12 yang disingkat tadi Kopes pileri. Nah, kita lanjut. Nah, sekarang organ-organ di dalam sistem organ tersebut. Contoh ini kerangka. Nah, maka kerangka ini terdiri dari organ-organnya itu adalah tulang. Nah, tulang rawan, terus ligamen, dan tendon. Nah, kemudian untuk sistem otot, itu terdiri dari 3 organ, yaitu otot rangka, otot polos, dan otot jantung. Nah, kemudian untuk peredaran darah, yaitu terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan darah. Gitu. Selanjutnya, sistem pencernaan. Nah, pencernaan ini itu terdiri dari mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus 12 jari, usus kecil, usus halus, rektum, dan anus. Itu ya, rekan-rekan. Nah, nanti ini ada di dalam refleksi itu, nanti ini ada letak-letak organnya di mana dan nomor berapa itu nanti ada. Itu ya, rekan. Nah, terus sistem endokrin.
Nah, endokrin ini terdiri dari hipotalamus ya, kelenjar pituitari. Berarti ini kalau di dalam ilmu refleksi itu letaknya di area jempol ya. Itu nomor 4 gitu. Terus di sini ada tiroid, ya kelenjar parateroid gitu ya. Itu nomor 12 dan 13. Terus kelenjar adrenal, terus selanjutnya pankreas. Nah, ini rekan-rekan ini yang disebut bagian dari organ-organ sistem endokrin. Nah, kemudian selanjutnya sistem saraf. Sistem saraf itu terdiri dari sistem saraf pusat dan saraf tepi. Kita lanjut. Nah, sekarang pernapasan. Nah, berarti pernapasan itu sistem organ pernapasan ini terdiri dari hidung, tenggorokan, laring, terus paru-paru. Gitu ya. Kemudian untuk sistem imunnya itu kelenjar getah bening bagian kepala, kelenjar getah bening bagian dada, dan kelenjar getah bening bagian perut. Itu ya yang dimaksud dengan sistem imun. Kemudian kita lanjut limpatik. Nah, untuk limpatik ini ada namanya organnya limpa dan amandel. Nah, fungsinya apa limpatik? Tadi ini di sini. Limpatik itu adalah untuk menjaga keseimbangan cairan yang sehat di seluruh tubuh Anda. Itu limpatik. Maka di situ limpatik itu organnya dijaga oleh limpa dan amandel. Nah, selanjutnya ekresi. Nah, kalau ekresi, nah kita coba biar kita sama-sama. Kalau yang pada organ ekresi kira-kira apa saja? Coba ada yang tahu nggak? Ginjal. Ginjal ya. Terus apa lagi? Setelah ginjal apa? Kantong kemih masuk nggak? Kantong kemih. Setelah ginjal apa? Kantong kemih. Pankreas. Usus besar masuk nggak? Usus besar bagian juga dari ekresi. Namun kita lebih dimasukkan ke pencernaan gitu. Kalau liver ekresi bukan? Iya, masuk. Ya, ekresi ya. Paru-paru. Liver kandung empedu ya. Ada lagi nggak atau sudah segini? Paru-paru masuk nggak, Kang? Ya, halo? Pankreas. Pankreas. Nah, pankreas masuk ke ekresi. Tadi pankreas sudah masuk ke endokrin. Kalau kulit termasuk nggak? Kulit. Kulit itu emang bagian dari ekresi. Cuman kita lebih dimasukkan nanti ke sistem integumen. Oh iya. Ligumen. Integumen. Ke yang nomor 12. Kalau paru-paru, Kang? Paru-paru kita masukkan ke pernapasan. Tapi emang ada sebagian yang menyebutkan bahwa
paru-paru juga itu sistem ekskresi ya. Nah, gitu ya. Nah, intinya di sini rekan-rekan harus memahami jangan sampai tertukar gitu. Mana organ, mana sistem organ. Itu aja ya. Di sini kita perkenalannya ke sana dulu aja. Nanti baru memperdalami setiap sistem organ, bahkan kita setiap organ akan kita dalami ke depannya. Sehingga hatra ini menjadi menguasai segala kan gitu. Nanti ada tim bagian TCM-nya juga nanti akan menyampaikan tentang konsep TCM ke depan. Untuk tahap pertama kita mengenai anatomi dulu. Nah, selanjutnya reproduksi ya. Sistem reproduksi. Berarti apa aja sistem reproduksi? Rahim. Sistem reproduksi. Ada organnya apa? Rahim, Prostat. rahim, terus vagina ya, Dinding rahim. dinding rahim, dinding rahim, apalagi? Prostat termasuk nggak? Mr. P. Prostat. Coba yang lain kira-kira prostat masuk nggak? Prostat itu udah ya disebut. Yang intinya dulu aja, yang intinya berarti vagina kalau laki-laki, kalau perempuan Vagina untuk perempuan ya. laki-laki penis. Penis. Nah, terus ovum dan atau testisnya. Sperma berarti masuk. Kalau aku masuk, Ya. sperma masuk. Sperma berarti ke testis ya. Testis itu berarti kalau di perempuan masih telurnya ovum, kalau di laki-laki itu testis. Testis, ya. Yang terakhir integumen. Nah, baru integumen ini kulit ya. Integumen. Kulit. Terus di situ bagian kulit ada dermis dan lainnya. Terus di sini rambut. Masuk rambut. Nah, itu ya rekan-rekan. Jadi nanti kira-kira kalau integumen akan dibahas dalam ilmu apa? Gitu kan? Kalau integumen pasti akan ditemukan nanti di ilmu apa? Coba kalau dengan metode terapi kita. Yang sering kita lakukan. Anatomi Pijat. Bekam. Pijat. Bekam ya. Anatomi kulit kan. Bekam Jadi ya. bekam. Pasti bekam nanti akan belajar tentang integumen. Ya. Ada yang sudah ikut pelatihan bekam. Pasti yang dipelajarinya integumen. Betul nggak? Iya. Integumen. Karena di situ ada lapisan-lapisan di dalam kulit. Kan? Nah, itu kurang lebih rekan-rekan tentang sistem organ. Jadi saya harap rekan-rekan setelah belajar malam ini sudah bisa membedakan lagi mana yang disebut sistem organ dan mana yang disebut organ gitu ya. Jadi jangan ketukar. Nah, coba ada yang ditanyakan silakan. Kalau materinya cukup, silahkan ada yang mau didiskusikan tentang
sistem organ. Izin bertanya, Bang. Akan. Apa hubungannya antara lambung sama jantung? Karena biasanya orang yang sakit lambung itu ngefek ke jantung. Oke. Nah, satu berarti kenapa orang yang sakit lambung suka kena ke jantung? Nah, coba lihat berbicara lambung, kita lihat nama organ lambung ini organ atau sistem organ? Saya tanya dulu. Sistem organ. Organ. Lambung adalah organ atau sistem organ? Organ. 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 Nah, berarti lambung bagian dari sistem organ apa? Pencernaan. Kita lihat pencernaan. Nah, kita lihat pencernaan. Nah, di sini. Nah, nanti hubungannya dengan pertanyaan tadi, Bapak Jantung. Nah, kenapa kalau orang yang sakit lambung suka kena jantung? Kenapa? Coba bisa ada yang menjawab nggak? Nih, kita lihatkan dulu sistem pencernaannya. Coba ada yang bisa ngejawab? Nah, tanya ini. Sebelum masuk ke lambung, itu ada namanya organ apa? Di dalam pencernaan? Organ Kerongkongan. Kerongkongan. Sebelum kerongkongan ada mulut. Berarti kira-kira ya bentuk kerongkongan ini pasti memanjang bukan? Betul, Pak. Jadi melewati Yang jantung. ke bawah ya. Melewati jantung. Nah, sehingga pas asam lambung naik itu akan naik masuk ke kerongkongan, naik ke atas. Nah, maka si kerongkongan itu akan melewati atau dekat dengan organ apa aja si kerongkongan itu pas ke atas? Jantung, paru. Jantung, paru. Nah, jadi kenapa orang yang kena lambung atau asam lambungnya tinggi, kenapa suka sesak napas? Karena di situ udah kejawab ya. Nah, jadi si kerongkongannya panas sehingga melebar, kerongkongan melebar sehingga menekan ke jantung, begitu juga menekan ke paru. Pusing nggak Pak? Gitu. 172. Kurang lebih begitu ya. Jadi udah bisa dijawab ya. Tadi yang pertanyaan tadi gimana? Apakah sudah puas atau ada yang bisa ditambahin oleh rekan-rekan? Silahkan. Siap. Jelas. Dibekam punggung, pundak, leher, Pak ya. Punggung diikat, nanti titik ginjal, kaki dibekam. Lagi lemas nggak? Agak lemas ya. Untuk lagi tinggi untuk lehernya kita hindari dulu ya. Ambil ditekuk sama pundak. Sofyan. Izin untuk di itu aja mute aja semua, mute all. Ya baiknya di mute biar nggak ganggu. Nggak bocor. Silahkan dilanjut. Ya, terima kasih. Yang tadi sudah kejawab. Ada yang ditanyain lagi?
Sementara itu aja. Oke, terima kasih. Nanti rekan-rekan dengan menguasai sistem organ ini, rekan-rekan nanti akan dapat mengatasi berbagai gangguan. Contoh misalnya keluhan apa, Sob? Keluhan apa yang akan contoh kita diskusikan? Keluhan apa, coba silakan. Sakit mata. Sakit mata. Mata kira-kira, di sini nggak kesebut ya, mata organ apa ya? Organ liver kalau nggak salah. Gimana? Kalau mata berhubungan dengan liver kalau nggak salah kan. Liver. Kalau liver berarti bagian ekskresi ya? Ekskresi. Oh enggak, maksudnya itu keluhan di mata kan, tadi nanyanya yang keluhan di mata. Biasanya itu kan mata itu manifestasi abnormal dari organ liver gitu maksudnya sih Bu, Kang. Ya. Oke, kita misalnya kita mau sakit mata, jelas kan untuk di titik refleksinya kan ada di titik nomor 8 ya. Namun itu kan titik langsung. Sekarang yang berhubungan, kenapa mata itu bisa terjadi sakit? Pertama, kalau mata itu merah, terus membengkak, berarti ada terjadi apa itu? Iritasi. Iritasi. Berarti itu ada bakteri atau virus? Ya. Virus. Debu juga bisa. Gimana? Ya debu juga kan masuk, kalau debu atau rametuk gitu kan, kalau masuk mata bisa merah juga. Maka untuk mengatasi refleksinya, kita lihat di sini nih. Kira-kira untuk gangguan matanya mah jelas kan nomor 8. Namun di situ ada yang berhubungannya, faktor-faktor penyebabnya. Contoh misalnya ada hewan yang masuk, kan gitu. Atau dari hewan itu masuk itu otomatis satu bisa melukai, kedua pasti hewan itu ada bakteri di hewan itu. Sehingga untuk bakteri dan lukanya, kira-kira sistem apa yang harus kita stimulasi? Biar lukanya membaik, terus kalau ada bakteri juga bisa ditangkal, kira-kira sistem apa? Nih, coba lihat di layar. Saraf mungkin ya. Imunitas. Sistem Imunitas. imun. Ya, otomatis kan ada sesuatu yang masuk ke mata. Sehingga si mata itu luka, merah. Maka lukanya atau memerahnya itu biar tidak terinfeksi, maka kita harus memperbaiki atau meningkatkan sistem imunnya. Terus lukanya itu agar pertumbuhannya cepat, maka sistem endokrinnya juga harus distimulasi. Sekarang kita lihat apa saja yang dimaksud, apa aja organ endokrin dan apa saja organ yang ada di sistem endokrin.
dan apa saja organ yang ada di sistem imun. Nah, ini kita lihat di sini. Nah, berarti hipotalamusnya ya atau kelenjar di bawah otak, terus tiroidnya, paratiroid, terus kelenjar adrenal yang nomor 21 dan pankreas. Terus biar tidak terjadi infeksi sistem imun. Nah, sistem imun apa aja ini? Kelenjar getah bening bagian kepala. Nah gitu, rekan-rekan. Masih bingung nggak? Atau bisa dipahami tentang mengatasi contoh tadi sakit mata? Cara menerjemahkannya begitu. Coba, siapa yang tadi bertanya? Saya guru. Dengan Pak Mastin? Yang sakit mata tadi siapa yang bertanya? Udah kejawab belum? Belum begitu paham. Nah, Bapak misalnya tadi nanya sakit mata. Nah, kira-kira penyebabnya apa? Sakit mata itu? Penularan sih, Pak. Penularan. Tuh. Nah, berarti kalau penularan itu, apa penyebabnya bisa menular? Ada sesuatu, berarti kan apa kira-kira? Imunnya lagi menurun. Sistem imunnya. Ya, Virus, betul, sistem bakteri. imun. Cuman maksudnya ada sesuatu yang menular kan? Ya, bakteri. Betul. Bisa virus, Ya, betul. bisa bakteri Bakteri kan? atau virus. Gitu, bisa virus atau bisa bakteri. Misalnya kita handuk bekas mengusap mata kita, terus dipakai oleh yang lain, misal mata kita sakit dipakai yang lain. Nah, maka itu akan berpindah gitu kan sakitnya. Nah, yang saya tanyakan, cara menangani titik refleksinya berarti titik langsungnya itu kan mata, nomor 8. Nah, selain mata, berarti titik apa saja? Kelenjar, tiroid, Kita kembali lagi ke sekolah lagi ke tadi, Pak. Yang tadi. Iya, titiknya nomor 8. Kelenjar. Silakan belajar menyebutkan. Kelenjar getah bening bagian kepala. Sistem imunnya. Ya, kalau misalnya ada luka atau bengkaknya supaya bisa hilang bengkaknya, gitu. Apa? Nah, berarti harus distimulasi di titik itu. Kelenjar getah bening. Nah, Getah bening mah kan untuk infeksinya ya. Ini mah untuk lukanya supaya regenerasi selnya cepat. Area limpa. Nah, ini endokrin. Endokrin itu apa saja? Nah, endokrin ini. Mana endokrin? Nah, ini. Ya. Gitu. Udah bisa dipahami? Jadi sistem endokrin dan sistem imun, semua penyakit itu harus distimulasi. Karena kalau sistem endokrin itu berhubungan dengan sistem
metabolisme, itu pertumbuhan sel baru. Nah, kalau sistem imun yaitu untuk biar tidak terjadi infeksi. Berarti titik 12 ya. Taruhnya. Ya. Coba latihan lagi sekarang, misalnya kasus apa lagi coba? Saya Pak ada kaki bengkak dengan Ya. kulitnya menghitam seperti terbakar. Jadi bagian kaki yang bengkak itu kulitnya sebagiannya ada yang menghitam seperti terbakar dan termasuk bibirnya pula ada yang sebagian terbakar pula. Itu gimana ya, Pak? Itu pankreas 12 ya Pak. Kakinya bagian paling bawah dari lutut atau dari pergelangan ke bawah? Dari bengkaknya itu yang terlihat bagian lutut ada yang bengkak, di bagian pergelangan punggung kaki itu bengkak dan kulitnya agak menghitam. Sampai telapak kaki? Tidak, telapak kaki tidak. Cuma punggung kaki saja, dan itu pun hanya sebagian yang menghitamnya. Tapi kalau bengkaknya dua-duanya, dua kaki, sama bagian lututnya sebelah. Berarti dari lutut sampai ke betis atau ke tulang kering? Tulang kering tidak bengkak, jadi hanya sebagian lutut saja dengan bagian punggung kaki yang bengkak dan sebagian kulit di punggung kaki itu menghitam seperti terbakar dan sebagian bibir pun dia menghitam seperti terbakar. Untuk pemeriksaan ginjalnya baik, gula darah semua normal. Liver. Urat bagus katanya, tapi jadi apa ya gitu mungkin apakah dari jantung, tapi dari jantung dia tidak sesak, tidak apa gitu. Liver kali ya. Bengkak. Coba ada yang pernah menangani kasus ini gimana? Coba ada yang Biasanya pernah nemuin, silakan. biasanya bengkak itu biasanya liver ya. Kalau nggak liver ginjal. Biasanya sih. Kalau Ya, yang saya ada hitam-hitamnya. bisa Iya. juga dari tangan itu biasanya kalau saya menemukan masalah seperti itu. Peradangan di area tulang rawan. Peradangan. Saya belum bisa menjawab karena harus difotoin ya. Karena ada fotonya nggak? Enggak, Pak. Hah? Enggak, saya foto. Enggak difoto. Oh. Nah, coba agak susah gitu ya kalau nebak-nebak. Yang jelas Iya, mah kalau saya banyak nemuinnya di kaki itu mengeras, terus Bengkak. terus hitam-hitam gitu. Tapi ada juga yang nggak bengkak tapi hitam gitu, sampai kulitnya itu ada yang udah tipis gitu. Nah, Iya. cuman kalau dilihat dari ada hitam dan membengkaknya, itu kan berarti peredaran darah itu nggak lancar ya dari atas ke bawah itunya gitu. Berarti satu itu ada kemungkinan lemahnya kerja jantung, ya, lemahnya kerja jantung sehingga si jantung tidak bisa memompa dengan maksimal. gitu. Nah, terus bagaimana cara menanganinya? Tetap kita pertama, karena itu terjadi bengkak dan terjadi menghitam gitu, supaya metabolismenya cepat, tetap itu sistem endokrinnya itu harus stimulasi, mulai dari
tiroid, paratiroid, kelenjar adrenal, hipotalamus ya, atau kelenjar di bawah otak ya, itu nomor 4. Itu lakukan. Nah, untuk imunnya pun dilakukan. Nah, terus selanjutnya organ jantung dikuatkan juga itu. Terus termasuk liver tadi ya, ekskresinya dikuatkan juga. Jantung Sistem pencernaannya dikuatkan juga. 18 Ya, itu aja tak jadi. jantung. Sebetulnya kalau Bapak Ibu sudah menguasai 63 titik di dalam refleksi, setelah mengetahui sistem organ dan organ ini, akan mudah nanti untuk mengatasi masalah. Gitu. Tapi nggak ada masalah sekarang ini, kita latihan aja, memperkenalkan dulu. Untuk malam ini, khusus malam ini, Wah, Bapak Ibu agar tidak tertukar aja mana yang disebut sistem organ dan mana yang disebut organ. Nah, agar nanti ke depannya dalam mengatasi masalah-masalah atau gangguan-gangguannya itu bisa terjawab dengan satu bahasa yang sama. Nah, cuman sekarang untuk kekurangannya, tidak semuanya yang ikut sekarang ini kan menguasai refleksi. Gitu ya, jadi pas saya ngobrol pun mungkin kebingungan pas saya bilang misalnya kelenjar adrenal nomor berapa, letaknya di mana, kan bingung. Tapi kalau udah tahu yang mengetahui refleksi pas kelenjar adrenal itu, nomor 21 letaknya di longitudinal 3. Kan gitu, longitudinal 3, transversal 2 misal. Nah gitu ya. Nah, maka sekarang setelah saya sampaikan materi ini, saya akan beri tugas juga nanti untuk menghafal 63 titik, sehingga Anda bisa menjawab semua kendala Anda sendiri dengan rumus Anda sendiri. Nah gitu ya, jadi kembali tadi yang kakinya bengkak, menghitam, yang jelas itu pasti peredaran darahnya tidak lancar. Sehingga metabolisme, nutrisi, dan lainnya tidak maksimal. Sehingga itu aja sistem-sistem atau organ-organ yang distimulasinya melihat dari sistem organ dulu, baru setelah sistem organ, baru organ-organnya kita pilih salah satunya untuk mengatasi gangguan itu. Baik, terima kasih Pak. Ya. Nah, untuk yang barusan bertanya, udah tahu nggak 63 titik refleksi? Belum menguasai semua. Oh ya. Udah berapa nomor yang tahu? Untuk bagian telapak kaki kalau dipraktekkan insya Allah tahu. Tapi untuk yang di pinggir kiri kanannya itu sampai ke mata kaki ke atas itu suka terbalik Pak. Pabaliut. Oh iya. Contoh limpa. Dilihat di kaki mana kan gitu. Nah gitu ya. Ya, satu lagi silakan ada yang bertanya tentang sistem organ. Kang, saya mau tanya, kalau kita lakukan ini kan organnya sampai 63, apakah hanya yang dasar internalnya aja atau lebih baik kita mengerti atau memahami? Karena semuanya tuh kayaknya pusing juga ya. Yang titik 18 gitu. Bagaimana tuh lebih baiknya untuk kita? Kan biasanya kita biasa pakai hanya titik-titik yang dasar seperti titik lambung, jantung gitu. Ya kan? Itu Kang. Gimana enaknya? Terima kasih. Nah, kan gini Bu,
Kenapa saya menyarankan 63 titik nguasain? Nah, sekarang gini, kalaulah kita menemukan kasus misalnya sakit di bagian ulu hati misalnya. Nah, maka kalau yang sakit di ulu hati itu berarti pertama organ apa yang terkena secara langsungnya. Kan gitu. Misal sakit di daerah perut bagian atas misalnya berarti daerah lambung. Ya. Maka di situ lambung kan yang kena. Maka jelas kita stimulasi titik lambung. Nah, namun yang terjadi sakit itu kan berarti ada sesuatu. Bisa faktor penyebabnya atau bisa juga yang menjadi sakitnya. Penyebab. Apakah itu luka? Apakah itu karena ada bakteri, ada virus? Nah, maka kalau lambungnya saja distimulasi, tapi misalnya yang lukanya hormon apa atau sistem organ apa untuk proses untuk memperbaiki lukanya itu supaya cepat. Nah, gitu. Nah, kalau kita tidak menguasai sistem organ, maka untuk memperbaiki lukanya kebingungan. Nanti yang lukanya pakai apa ya? Gitu. Pakai titik apa? Gitu. Maka kita ada di dalam sistem organ itu ada namanya sistem endokrin. Sistem endokrin itu adalah yang menghasilkan hormon untuk mengatur berbagai fungsi tubuh seperti pertumbuhan dan metabolisme. Nah, berarti sistem endokrin ini adalah untuk mempercepat regenerasi sel. Nah, maka sistem endokrin ini apa saja organnya yang termasuk sistem endokrin. Maka kita lihat yang termasuk sistem endokrin apa saja. Siap. Nah, maka di situ ada tiroid, ada paratiroid, ada kelenjar adrenal, terus ada hipotalamus. Nah, maka ini akan ada di dalam refleksi hipotalamus dan pituitari. Maka ini ada posisinya di nomor 4, yaitu kelenjar di bawah otak. Tiroid ini nomor 12, paratiroid nomor 13, kelenjar adrenal itu adalah nomor 21. Pankreas itu adalah nomor 17. Itulah kurang lebih. Itu. Nah, terus nanti ada gangguan lagi misalnya sakit bahu. Susah diangkat, tangan susah diangkat, sakitnya ke leher. Coba kalau kita tahunya hanya organ lambung, bagaimana kalau mengatasi gangguan sakit bahu? Nah, gitu. Kalau Ibu mau ngatasi sakit bahu, masa organ lambung lagi yang dipijit? Enggak sih. Enggak, tulang belakang. Pasti dari tulang belakang. Ya. Semua. Berarti syaratnya harus semua 63 titik itu dikuasai. Untuk apa? Untuk nanti penanganan kasus pada level 3 dan 4. Oke, siap. Coba kalau titik Ibu bahu misalnya sakit bahu nih, tangan susah ngangkat, terus leher ngelirik ke kanan sakit. Kira-kira organ apa aja coba? Kalau bahu, karena saya biasa main refleksinya, ya saya hanya pencet ya refleksi yang belakang aja, tulang belakang gitu. Di bawah, bentar. Di titik 18, 19 ya. Titik tulang belakang. Kalau sudah Ibu mengenal 63 mah, berarti di leher, titik bahunya langsung. titik bahu nomor 10. 11, bahu kanan 10, 11. Ya. Terus leher nomor 7. Ya, 7 leher. Nah, terus nanti di situ ada tulang leher, berarti ada sarafnya, saraf
pusat, berarti 53 gitu Bu. Iya, siap. Nah, itu dulu Ibu tangani, baru nanti ke titik sakit. Bahkan Ibu kalau mau menggunakan refleks silang, Ibu kalau ada sakit leher itu selain di titik refleksi yang titik organ, bisa dengan refleks silang, yaitu bahu ini sama dengan pinggul, apa bokong namanya apa, pas pantat. Ya. Itu dipijit di pantat sama dengan memperbaiki di pundak sampai ke leher. Dicoba aja Gerasok. Itu ada namanya refleks silang. Oke, nanti insya Allah kita pertemuan ini akan terus semakin seru dan semakin perjelas. Mungkin sekarang agak kebingungan karena apa? Yang namanya juga menyusunnya dari awal. Dan mungkin rekan-rekan juga kebingungan apa sih fungsinya belajar sistem organ, apa sih nanti hubungannya dengan penyakit, apa hubungannya dengan titik refleksi. Ya mungkin sekarang masih bingung karena rekan-rekan belum lengkap, titik refleksinya belum hafal, pas sistem organnya juga belum paham, sehingga rekan-rekan ya mijit semua dibabat gitu. Kan gitu. Karena yang mau ngapalin bingung, pusing dipijitnya dibabat semua. Ya, itu jadi itulah kadang kita nangani kasus ya lamanya segitu, titiknya semua ya lama. Kalau kita mengenal satu kasus, terus kita tahu cara mendiagnosanya dan tahu menempatkan organ-organ apa saja yang dipilih, itu akan cepat nanti penanganannya cepat, hasilnya pun maksimal. Nah, jadi nggak apa-apa sekarang masih bingung, nggak apa-apa. Yang jelas tugas sekarang biar ke depan nggak bingung. Satu, mulai menghafal 63 titik. Gitu. So, siapa aja yang menghafal, insya Allah ke depan akan tahu solusi dan kenapa belajar seperti ini. Terus yang selanjutnya, rekan-rekan tahu sistem organ dan bagian-bagian dari sistem organ. Itu saja dulu. Ya, kita latihan bersama-sama ke depan. Saya juga tahu kita sudah tidak muda lagi. Daya ingat kita sudah ya namanya sudah tidak muda lagi, maka saya sengaja sedikit-sedikit. Maka biar nggak pusing, sedikit-sedikit ini, makanan ini, maka segera dicerna, segera dihafal. Misalnya sekarang 12 sistem organ, Kopes, pili, rangka otot, peredaran darah, pencernaan, endokrin, saraf, Kopes, pernapasan, imun, limpatik, ekskresi, reproduksi, dan integumen. Nah, itu cara menghafalnya. Itu saya begitu. Nah, setelah itu baru sistem pencernaan apa saja, mulai dari mulut sampai ke anus, dipapai satu-satu. Nah, itu ya rekan-rekan, sehingga ke depan akan cepat Anda menangani kasus sakit ini. Jadi nggak nanya-nanya lagi, nggak nyari-nyari lagi. Yang stroke gimana ya nanganinya? Nanyain ke lihat YouTube. Nanti Anda nggak bisa. Sedangkan stroke setiap orang kan berbeda-beda. Kita kurang lebih segitu ya untuk malam ini. Ya, kita nikmati saja, kita pelan-pelan sambil silahkan dihafal tugasnya. Bapak, punten tadi kan saya telat masuk Zoom ya. Yang untuk titik refleksinya boleh dibantu di-share di grup atau gimana gitu. Boleh, nanti untuk titik refleksi saya share ulang ya. Pokoknya mah tugas minggu ini ke depan, sambil biar ke depan kita belajar cara menjawab kasus, biar sama-sama bisa merumus ya. Mulai minggu ke depan coba hafalkan 63 titik nama organ. Terus yang 12 sistem organ. Kopes pili ini dihafal. Ya, sama
sama fungsi-fungsinya Minta biar ini, nanti. minta PDF-nya, Pak. Oke, akan saya share semua hari ini dan akan saya share juga latihan soal biar seolah-olah di latihan soal itu kan kita menemukan kasus. Latihan soal ini anggap ada pertanyaan dari konsumen, anggap ada ketemu kasus, anggap ada teman yang nanya gitu, sehingga Anda bisa menjawab enggak dengan soal ini. Berarti kalau Anda bisa menjawab soal ini, maka Anda akan bisa menangani masalah ke depan. Ya, segitu dulu ya. Saya rasa cukup ya. Baik Bapak, atur nuhun. Ya, sama-sama ya. Kita foto bersama dulu ya. Ya, terima kasih Foto ilmunya. bersama dulu. Silakan dibuka layarnya. Sok Pak Gelis, Pak ganteng-ganteng. Yuk, 1, 2, nanti dulu. Ada yang kelewat. Saya fotonya sebetulnya lagi di luar. Baru So, beres. boleh, silakan 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Udah ya, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga semoga dimudahkan, dilancarkan. Dan apapun tantangan yang kita hadapi, insya Allah akan ada jawabannya. Ya, yang penting kita terus bergerak, dan bergerak. Alhamdulillah. Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.